aku Marcella Feoni. Hai, aku Zaskia Nur Rahman. Hai, aku Rana Sarinduru. Hai, aku Nadia. Hai, aku Najila. Kami dari kelas 642B25 akan menjelaskan mengenai kampanye kesadaran pajak. Stay tune ya. Halo semuanya, di kesempatan kali ini kita bakal bahas sesuatu yang sering banget kita dengar, tapi kadang masih dianggap sepele atau bikin malas ngomong, yaitu pajak. Tapi tenang, video ini bukan buat ceramahin kalian, justru sebaliknya. Kita pengen ngajak kalian semua buat ngobrol bareng dan mikir bareng. Kenapa sih pajak itu penting banget? Kenapa harus ada kampanye kesadaran pajak? Dan yang paling penting, apa sih yang bisa kita lakuin sebagai warga negara biasa biar Indonesia makin maju lewat pajak? Tonton videonya sampai selesai ya. Apa itu pajak dan kenapa harus peduli? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Apa itu pajak? Jadi, pajak itu adalah kontribusi wajib yang harus dibayar oleh warga negara, baik individu maupun badan usaha ke negara. Tapi yang sering lupa adalah uang pajak itu bukan hilang begitu aja. Uang yang kita bayar nggak pajak itu dipakai untuk pembangunan, buat fasilitas umum, dan berbagai kebutuhan negara lainnya. Contohnya, jalan tol yang kalian pakai, sekolah negeri yang gratis, rumah sakit umum, subsidi BBM, bahkan gaji TNI dan Polri semuanya dibiayai dari pajak. Jadi sebenarnya pajak itu bukan sekadar kewajiban, tapi bentuk tanggung jawab sosial kita sebagai warga negara. Kalau kalian pikir, gue cuma orang biasa, pajak gue kecil, karena apa sih? Justru itu salah satu mindset yang mau kita ubah lewat kampanye kesadaran pajak ini. Karena kalau semua orang berpikir kayak gitu, negara nggak akan punya cukup dana buat jalanin fungsinya. Kondisi kesadaran pajak di Indonesia. Nah, terus gimana sih kondisi kesadaran pajak di Indonesia saat ini? Secara umum masih banyak banget masyarakat yang belum sadar betapa pentingnya pajak. Bahkan data dari Direktorat Jenderal Pajak nunjukin kalau tingkat kepatuhan pajak kita masih di bawah ideal. Banyak yang belum punya NPWP, belum ngerti cara isi SPT, atau malah sengaja ngeles dari bayar pajak. Faktor apa sih yang menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kesadaran pajak? Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat, yaitu contohnya minimnya transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah dalam pengelolaan pajak adanya anggapan bahwa pajak hanya menguntungkan segelintir atau disalahgunakan, budaya asal tidak ketahuan yang masih melekat dalam mentalitas sebagian masyarakat. Padahal sekarang sistem udah makin gampang loh. Bisa daftar NPWP secara online, bisa lapor SPT online, tinggal modal HP dan internet aja. Tapi karena edukasinya masih kurang dan rasa percaya ke pemerintah juga masih naik turun, jadi banyak banget yang males ngurus pajak. Makanya kampanye kesadaran pajak ini jadi penting banget. Bukan cuma sekedar sosialisasi, tapi benar-benar ngajak orang buat sadar. Itu buat masa depan kita bareng loh, bukan cuma buat negara doang. Selanjutnya, apa itu kampanye kesadaran pajak? Jadi, kampanye kesadaran pajak itu apa sih? Sederhananya, kampanye ini adalah upaya buat bikin masyarakat lebih paham soal pajak. Mulai dari apa itu pajak, gimana cara bayarnya, sampai kenapa itu penting banget buat kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kampanye bisa bermacam-macam bentuknya. Ada yang lewat edukasi di sekolah dan kampus, ada juga lewat media sosial, video kayak gini. Bahkan sekarang udah mulai banyak kolaborasi bareng influencer, konten kreator, sampai stand up comedian yang nyelipin pesan soal pajak. Jadi pendekatannya juga nggak harus formal dan kaku. Justru semakin ringan dan relate sama kehidupan sehari-hari, makin gampang dicerna. Selanjutnya, strategi apa saja yang bisa pemerintah lakukan untuk menciptakan masyarakat yang sadar pajak? Oke, pemerintah dapat melakukan beberapa hal, misalnya 1. Pendidikan pajak sejak dini. Memasukkan materi pajak dalam kurikulum pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Menyelenggarakan edukasi kreatif seperti lomba simulasi dan kampanye digital.
mengadakan tax center di universitas sebagai pusat pembelajaran dan konsultasi. Kemudian kedua, reformasi birokrasi dan transparansi, meningkatkan kualitas pelayanan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dengan prinsip customer service yang ramah dan efisien. Meningkatkan transparansi penggunaan dana pajak melalui laporan publik yang mudah dipahami. Menindak tegas korupsi dan pelanggaran di lingkungan perpajakan untuk mengembalikan kepercayaan publik. Kemudian yang ketiga, inovasi digital dan teknologi, menyederhanakan sistem pelaporan dan pembayaran pajak melalui platform digital, mendorong integrasi data antar lembaga untuk mempermudah pelacakan potensi pajak, memanfaatkan big data dan AI untuk mendeteksi ketidakpatuhan secara akurat dan efisien. Kemudian keempat, peran tokoh publik dan komunitas, melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan influencer untuk menyuarakan pentingnya pajak, membentuk komunitas sadar pajak di lingkungan RT atau RW, sekolah, dan tempat kerja, mendorong perusahaan untuk mengedukasi karyawannya tentang pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Oke, yang keempat, pertanyaannya, terus kita harus apa dalam kampanye ini? Jawabannya banyak. Kita semua tanpa harus kerja di kantor pajak, kita bisa ikut andil dalam kampanye ini. Misalnya mulai dari diri sendiri, sudah punya MPWP apa belum? Lalu udah lapor pajak tiap tahun apa belum? Dan udah tahu belum cara bayar pajak kalau jualan online atau freelance? Kalau udah, ajak orang di sekitar kita buat ikutan juga. Misalnya bisa lewat obrolan ringan sama teman, postingan info penting di IG atau TikTok, atau sekadar bantu jawab pertanyaan orang tentang pajak kalau kita tahu. Yang kedua, buat kalian yang punya platform, entah itu di media sosial, komunitas, atau pajak, nggak harus ribet. Bisa mulai dari hal-hal kecil tapi impactful. Kesadaran pajak harus dibangun sejak usia muda. Pendidikan karakter yang menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan cinta tanah air akan lebih kuat jika disertai dengan pemahaman tentang peran pajak. Dengan itu, kita harus melakukan, pertama, memasukkan materi kesadaran pajak ke dalam kurikulum pendidikan. Yang kedua, menyelenggarakan kampanye dan sosialisasi yang menyentuh emosional, bukan hanya rasional. Yang ketiga, menunjukkan dampak nyata dari pajak di sekitar masyarakat. Dan yang terakhir, memberikan contoh teladan dari para pejabat dan tokoh-tokoh publik yang ada. Ya, pertanyaan lagi, mengapa kita membayar pajak? Jawabannya karena kita peduli dengan nasib anak-anak yang membutuhkan sekolah layak. Karena kita ingin jalan yang kita lalui aman dan nyaman. Karena kita tidak ingin generasi mendatang hidup dalam keterpurukan akibat kita lalai membiayai negara. Kesadaran pajak adalah bagian dari nasionalisme sejati. Seorang warga negara yang sadar pajak akan negara mereka yang mencintai tanah airnya dengan cara konkret dan berdampak. Satu pajak jutaan manfaat. Intinya gini teman-teman, pajak itu bukan sekedar kewajiban yang kita pusing setiap tahun. Pajak itu adalah investasi kita buat masa depan Indonesia. Bayangin kalau semua orang patuh pajak, pembangunan bakal lancar, sekolah dan kesehatan makin terjangkau, dan ekonomi kita bisa semakin kuat. Pajak yang sehat, negara yang kuat. Jadi yuk kita bareng-bareng bangun budaya sadar pajak. Kita semua dari hal kecil, edukasi diri sendiri, patuh laporan, SPT, dan nggak ngeluh setiap dengar kata pajak. Karena setiap rupiah yang kita bayarkan
punya arti besar negara ini. Bukan kita, siapa yang peduli? Oke, sekian dulu video dari kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa jadi bahan renungan ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.